Sini. Aha, Nah, oke. ini pantatnya ini, Pak. Ya. Ini agak empuk, Pak. Oh, bunyinya? Iya, bunyinya prek prek prek. Ini Oke. bisa Bapak dengarin. Oke. Ada yang coklat, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Biru nggak ada Pak ya? Tidak ada. Bu, ini kelapa apa? Oh. Oh, enak sekali. Oh, Ini namanya kelapa kopi. kenapa? Karena dia Kupiuk-kupiuk ini. kupiuk-kupiuk Iya, itu. kupiuk-kupiuk ini. Nah, Ah, kalau digoyang-goyang itu bunyinya lain. oke. Karena ini ya. ini sudah rontok, Oh, Pak. udah rontok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau. Menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Hari ini saya berada di suatu lokasi di Pekarangan, berada di Pati, Jawa Tengah. Masih dalam rangka roadshow Bincang Kedai Hijau. Dan hari ini satu yang spesial, saya berada di antara pohon-pohon kelapa. Dan kayaknya ini bukan pohon kelapa biasa. Karena kita akan membahas yang satu ini yaitu kelapa kopior. Ya, ini variasinya dan kita bersama seorang yang luar biasa di samping saya. Ini sahabat lama saya ini, Siap. Pak Insinyur Ruslan. Selamat datang, Pak Ismail. Selamat datang di Bincang Kedai Hijau. Iya, kita bersama di Desa Ngagel, Asik. Kecamatan Gusti. Pati. Pati. Iya, Pak Ruslan, ini asik ini. Ini lokasi yang saya kira menyejukkan di bawah pohon kelapa. Iya, Pak. Ya, kita cerita tentang kelapa kopior ya. Bukan kelapa biasa. Gitu ya. Siap. Nah, ini banyak hal ini. Saya ingin banyak bertanya, belajar ini tentang kelapa kopior ini. Siap, Pak. Ya, dari Pak Ruslan. Ya, yang sekarang di mana ini? Tadinya APKI. APKI ini APKI. apa ini? Asosiasi Petani Kelapa Indonesia, Woi. Kabupaten Pati. Ini cerita-cerita tentang kelapa yang satu ini ya. Iya, Pak. Kelapa kopior ya. Karena yang saya tahu bahwa ini merupakan sentra ya, Sentra, kelapa kopior. blok penghasil tinggi. Belum penghasil tinggi. Ya, secara ini kelapa kopior ini berada di Pati sejak kapan? Kalau Asal-usulnya seperti apa itu? begini, Pak Pais. Jadi kelapa kopior Pati sebenarnya sudah sejak tahun 60, 1960 sudah dimiliki oleh masyarakat di Pati, khususnya di Dukusti ini. Karena apa? Ini adalah sebagai oleh-oleh penghargaan terhadap para tokoh agama Oh ya, yang datang ke Pati ini. diberikan ini oleh-oleh ini. Iya, diberikan ini Oleh-olehnya buah kelapa. buah kelapa. Oke, kelapa kopior. Iya. Oke, lanjut. Dan memang kelapa ini dulu itu belum diberi nama kopior. Nah, apa tuh namanya? Masih kelapa apa ya? Kelapa busuk, Pak. Loh. Ada yang bilang begitu, Pak. Kok busuk? Iya, Kenapa? karena di dalamnya ini kalau yang nggak tahu itu kelapa busuk, Pak. Nanti kita belah ini ya. Iya, Kita- nanti kita belah. Oke. Ya. Kelapa busuk. Iya. Kemudian berkembangnya waktu, Ya. ini ada pedagang wanita yang sering cemara di bawah. Oke. Karena di situ ibu-ibu ini bawa kelapa telur, Pak. Oh, buat telur. Telur kalau nggak jadi itu namanya kalau busuk itu kan kupiuk gitu. Oh. Itu dinamai kopior. Makanya pada saat ada orang beli kelapa ini waktu itu di daerah Semarang, Ya. itu ditanya ibu-ibu ini, Bu, ini kelapa apa? Oh, enak sekali. Oh, Ini namanya kelapa kopi. kenapa? Karena dia Kupiuk-kupiuk ini. kupiuk-kupiuk Iya, itu. kupiuk-kupiuk ini. Nah, itu. Jadi kupiuk-kupiuk itu kemudian menjadi brand kelapa kopior Pati. Tuh. Dan ibu yang menjual itu, Ya. itu namanya Bu Parni. Kuparni Tinggalnya di Desa Alastuwo. di Desa Alastuwo, Kecamatan Dukus. di sini ya, dekat dari sini ya. Ya, yang punya kelapa kopior ini dulu yang mengembangkan yang pertama Ya. itu dari Pak Haji Sulaiman. Oh, Pak Dan Haji ya. ya, Pak Haji Sulaiman itu kan kenal juga tokoh-tokoh agama. Oke. Kemudian kelapa ini bisa menyebar ke daerah lain. Oh. Sampai Gembira, Jember. Jadi awalnya ini para tokoh agama yang punya. Iya, Tadi salah satunya Pak Haji. Haji Sulaiman. Pak Haji siapa lagi yang ada banyak ini? Kalau di daerah Tayu Pak Haji Fadlan Oh, Fadlan. Ya. Baru baru dikembangkan. Kemudian di kelapa ini berkembang. Ya. Berkembang kemudian
oleh pemerintah Ya. supaya ada nilai yang lebih tinggi, kemudian ada istilahnya penghasilan, Ya. kemudian dilepas Pak. Ya. Artinya disertifikatkan lah, Pak. Oh. Namanya kalau orang desa namanya. Ya. Iya. Nah, tapi sebelum ke sana, Iya. ini kita ingin mengenal sebenarnya. Kalau kita dihadapkan pada pohon kelapa seperti ini ya, ini Iya. kan banyak ini pohon Iya. kelapa di kita. Apakah kita bisa cepat melihat, oh itu pohon kopior, ini bukan? Ayo, gimana ini? Ada nggak tekniknya masyarakat di sini? Di sini Bukan. begini, yang pertama memang kan sejak awal diambil dari bibit kelapa kopior, Pak. Oh gitu. Ya ditanam sehingga orang tahu, oh ini kelapa kopior. Sebentar, kalau diambil dari bibit kelapa kopior, di pohon itu ada yang kopior dan bukan atau gimana? Iya, karena ini kan berkaitan dengan buah ini. Ya. Kalau ditanam, Ya. kan memang ada yang tidak kopior, Pak. Oke. Nah, secara teknis, bagaimana membedakan kelapa kopior dan tidak? Ya. Itu yang pertama. Ya. Ada di sini, di padi ini, di Ya. Gusti ini, ada namanya tukang totok. Oh, tukang Karena totok. satu tandan ini tidak semuanya kopior, Pak. Oh, di satu tandan buah itu ya. Iya, ada namanya tukang totok. Hmm. Nah, kalau ditotok di bagian sini, Aha. nah Oke. ini pantatnya ini, Pak. Ya. Ini agak empuk, Pak. Oh, bunyinya? Iya, bunyinya prek prek prek. Ini Oke. bisa Bapak dengar ini. Oke. Jadi dengan apa namanya, salah satu cara untuk mengetahui ya kan buah kopior ini yaitu dengan Diketuk. ketok. Kemudian yang kedua, Ya, itu digoyang-goyang, Pak. digoyang-goyang. Oke, kenapa? Bunyinya apa? Bunyinya ubyuk-ubyuk gitu loh, Pak. Ubyuk-ubyuk. Seperti ada pasirnya di Oh, dalam. seperti ada pasir. Karena apa? Ya. Buah kelapanya ini rontok, Pak, di dalam. Oke. Nanti kita buktikan. Iya, bahwa makanya kalau kelapa biasa itu kan hanya airnya saja, ya. sehingga nyaring bunyinya. Nyaring bunyinya betul ya. Oh, kalau ini tidak nyaring. Tidaknya. Seperti itu cara membedakannya seperti itu. Oke. Berikutnya apa? Caranya lagi. Caranya lagi, ya memang gimana ya Pak? Kalau secara apa ya, fenotipnya yang Ya. kelihatan itu biasanya Oh. satu tandan itu dia lebih tua dulu, Oh, ribu dulu Pak. oh begitu ya. Dan kelapa kopior ini bisa dilihat atau diamati dengan baik itu kalau sudah umur 8 8 bulan ya. bulan. Karena Ya. kelapa kopior ini bukan kelapa muda. Ya. Jadi panennya kelapa tua. Oh, umur berapa itu? Kalau yang optimal ya sekitar 9 sampai 10 bulan. 10 bulan. Karena kalau sudah Lewat. 12 bulan lewat, Oh. itu kualitasnya jelek. Bau tengik. Seperti kelapa kalau dibiarkan lama itu tengik. Iya. Jadi harus diingat bahwa waktu manggar itu pecah, Ya. itu mulai dihitung Ya. sampai 7 sampai 8 sampai 10 bulan. Itu yang maksimal, yang isinya juga penuh di dalamnya. Ya. Karena air kelapa ini akan berubah menjadi industrinya ini akan berubah. Oke, Ini yang warna kuning Pak. itu warna kuning. Ya, padi itu Ya. ada beberapa warna. Oke. Yang tahun 2010 Ya. ini dilepas oleh mendapat SK. Oke. Jadi termasuk padi ini punya unggulan Unggulan kelapa kopior padi. Ada 3 varietas. Ini yang kuning. kuning. Ya, Baru warna kuning. Ini yang coklat Pak. Coklat. Coklat. Dan Ya, yang ini hijau. itu hijau. Jelas ya warna ya. Jelas. Ada yang kuning, Nah, ada yang coklat, ada yang hijau. Yang ini? Nah, ini Pak. Ini adalah kalau di daerah saya namanya kelapa gading. Pak. Oh, kelapa Daerah lain juga menyebut merah. merah. Nah. Ya. Ini sebenarnya ini juga kopior Pak, Ya. tapi belum dilepas benar. Oh, belum. Baru ada 3 ini. Nah, ini kesempatan pada peneliti-peneliti Ya. untuk melepas ini. Hmm. Kami tunggu Pak di pagi ini. Ada yang coklat, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Biru nggak ada Pak ya? Tidak ada. Tetapi memang di sini sudah kawin silang Pak. Kawin silang. Apa jadinya? Jadinya Kawin silang ada itu. coklat kehijauan. Oh. Hijau kecoklatan tadi. Oh.
masih banyak. Ada warna yang ngeblend gitu Iya. istilahnya, Pak ya. Ini warna hitam tidak ada loh Pak. Yang pasti bahwa selain yang asli ini warnanya ya, yang coklat hijau, kuning itu ada percampuran warna Iya. sehingga di pohon bisa kita lihat ada variasi yang tadi ya. Iya ada. Pak Ruslan, ini menarik tadi kaitannya dengan variasi dari Iya. kopior. Kemudian saya penasaran isinya Oh dari gitu. si buah kopior ini. Ya, harus kita buka Pak. Coba dibelah, Ya, saya lihat oke. ini gimana tekniknya belah. Nah, ini sudah disayap dulu ya. Menarik Ya. kan ini ya. Menarik secara penampilan sudah disiapin. Wih, gampang ya bukanya ya. Gampang Pak. Ya, Nah ini oke. dia. Oke. Wih, luar Makanya biasa. tadi saya sampaikan kalau digoyang-goyang itu bunyinya lain. Oke, karena ini ya. ini sudah rontok Pak. udah rontok. Kalau Wih. kelapa biasa kan masih nempel di Ini tempurungnya. umur berapa kira-kira nih? Ini umur 9 bulan. 9 bulan ya. Iya. Jadi sudah full Pak. Aromanya Mantap masih Pak. segar ya. Iya. Masih segar. Umur 9 bulan. Iya. Ini airnya juga sudah ya. Sudah berkurang, berkurang dan warnanya udah keruh ya. Iya. Kelapa biasa kan Bening. bening. Iya. Kalau Ini ini, kan dia, karena campur dengan ini. oh udah lepas ini ya. Iya, udah lepas. Daging buahnya sudah lepas seperti ini. Ya, tidak utuh lagi ya. Kalau bisa dicoba Pak. Ini Rasanya seperti apa harus dibedakan. Saya akan coba dulu kopior asli Pati gitu loh ya. Nah ini kalau lihat dari ini, wih, Lebih semringah Pak. sumringah. Iya, putihnya putih bersih. Woi, bismillahirrahmanirrahim. Mantap Pak. Manis. Manis. Ini memang ini yang membedakan dengan Iya. kelapa Iya. biasa ya. Luar biasa. Ini kopior Pati loh ya. Oke. Nah ini menarik Pak Slan. Mau ini kelapa yang kira ini mungkin Eksotik Pak. eksotik, bukan cuma orang Pati, orang luar juga tertarik dengan ini. Iya Pak. Gimana itu? Sebenarnya orang luar pun luar negeri termasuk orang negeri Ya. tertarik. Tapi karena kita regulasi kita mengatur masalah itu. Ya, nggak boleh sembarang sih. Ya, karena berkaitan dengan Pak. Ya, Berbicara penyebarannya Pak. Ya. Sudah ke seluruh Indonesia. Karena Oh, ya? ini produk bibitnya. Nah. Ini kan sudah direkomendasi dari Menteri Ya. menjadi unggul nasional. Sehingga bisa dipakai. Bahkan kami beberapa bulan yang lalu Ya. kirim ke Papua, oh, Papua, ke Aceh, ke Sumatera sudah semuanya. Apalagi yang di daerah, terutama yang daerah kami Jawa Ya. Tengah, ini sudah penyebarannya di seluruh Jawa Tengah Pak. oh, Jawa Tengah udah penuh. Ya Cilacap, Oh, Kebumen, udah masuk semua. Yogyakarta, Klaten, Magelang. Nah, tapi ada yang belum dijelasin nih Pak Gimana? Ruslan. Kaitannya dengan menghasilkan benih dari pohon kopior. Ya, Tadi kan dijelaskan di satu pokok itu ada yang kopior, ada yang bukan. ya. Nah, kalau yang kopior ini tidak bisa tumbuh normal setahu saya ini. Ya tidak bisa kalau ditanam busuk Pak. Busuk. Berarti yang dikembangkan adalah Yang tidak kopior. tidak kopior pada tandan yang sama. Ya, Itu berapa persen itu biasanya satu tandan itu kopior? 25 sampai 40%. 25 sampai 40. Dan memang kita sebagai sumber benih, Ya. kita punya namanya PIT, Ah, pohon induk terpilih, oke. yang sudah dilepas. Ya. Kami mulai punya pohon induk itu sebenarnya sudah 2010 itu sudah fungsional. Oh. Tapi kemudian diperbarui karena regulasi dan sebagainya. Tahun 2017 kita mengajukan untuk Lambat. ya. 2017 itu ada 689. Di awalnya berapa sih? Di awalnya sebenarnya banyak Pak, tapi karena yang harus disediakan kan itu harus mendatangkan dari Balikpapan, Kenali, dari BPT, Pemulihannya. ya pemulihannya seperti itu. Jadi 2017 itu ada kami mengajukan, Ya. 2019 kita mengajukan, tahun 2022 kita mengajukan, dan terakhir 2022. Totalnya sekarang berapa Pak? Totalnya sekitar 2.500. Udah 2.500-an pohon induk Iya terpilih. terpilih. Itu potensi benihnya berapa coba?
Ya dari kajian terakhir Ya. yang kemarin tahun 2012 itu kan dari apa peneliti kemudian PPT yang bertanggung jawab untuk melepas ini itu kan Akan. yang mengikapkan diambil sampel kemudian di rata-rata per bulan itu 1 tahun 86 1 tahun 86 lebih iki potensi buahnya. iya yang bisa dipakai untuk makanya 3 kali kan tidak potensi. Bagaimana caranya? Jadi kita punya 1 pohon atau 2 pohon, berarti kita harus melakukan tadi Iya, pemeriksaan dulu. iya. Kalau berdasarkan para ahli ini kan kelapa ganja ini kan punya kelebihan. Ya. Yang pertama cepat. Ya. Yang kedua dari tandan pertama ke tandan kedua Ya. itu kan sekitar 20 sampai 30 hari Pak. Ya. Nah, artinya kalau sudah rutin berbuah, Ya. berarti panennya ya 20 sampai 25 hari itu panen. Makanya Produktif ya Pak ya. iya, makanya di dalam rekomendasi Ya. kelapa ganja Bogor tadi ini Ya. bisa 15 tandan 1 tahun, bukan 12. 15 genja ya. Iya, 15. Karena logikanya kalau 20 sampai 25 hari, Ya. berarti 2 bulan itu muncul 3 tandan. Ya, tanda. Iya. Kemudian kalau yang mungkin satu pekarangan ini punya 10, Ya. bisa untuk nyekolahkan anak. Oh. Iya. Kalau berbicara produktivitas, potensi dan sebagainya, satu desa itu di desa Alasdowo, Ya. punya anggota abdi juga. Ya. Kalau dihitung, Ya. satu desa itu pohon lindungnya aja 1000 Pak, di Alasdowo itu. Oh, paling banyak ya. Iya. Kemudian kalau yang produktif 1500, Oh. kalikan aja. Nah, 1 bulan itu kalau 2 saja sudah 3000 butir kelapa kopian ini. Kemudian potensi benihnya Ya. tadi sudah kita hitung. Jadi dari pohon ini bisa dapatkan buah Pak. Iya, Dapatkan buah kopior. ya, dan juga Benih. potensi benih. Oh. Jadi kalau ditanya, Ya. pada saat kita beli benih dari sini, Ya, punya 1000 begitu, ya, 1000 Iya. pohon, 1000 bibit, ya. itu kira-kira berapa persen itu yang nanti berbuah kopior? Dari rekomendasinya Pak, Oh, dari pengalaman itu, sekitar 60%. 60%. Iya. Itu sudah. Iya. Karena memang berbicara untuk produktivitas yang kopior atau tidak kopior, ini kan pemerintah sekarang kan sedang mengikuti. Contohnya di Kabupaten Pati, Ya. di Dinas Pertanian, Ya. sekarang ada UPTD terpendirian Oke. yang mengembangkan ini kultur embrio Pak. Oh, Sekarang di kultur, sudah. Pak. Iya. Jadi kelapa kopior ini dipecah, itu di dalamnya ada titik tumbuhnya dalam Iya. embrio ini di tanah gila. Sekarang sudah berproduksi. Oh. Harapan petani nanti bibit itu diberikan kepada petani untuk Ya. meningkatkan produksi di lapangan, di petani-petani yang kami pilih. Dan sudah launching Pak ini sudah launching? berhasil ya, sudah berhasil. Kemarin di tahun kemarin sudah disiapkan polindo. Artinya yang kopior ini, yang hasil kultur ini sudah difokuskan di daerah Legowo Pak. Oh. Pun punya pemerintah daerah. Harapannya nanti bisa menjadi sumber benih karena secara umum kita sudah meninggalkan strategi Republik Indonesia Padi karena memang sejak awal kita juga bekerja sama. Nah, ini kerjasama ini seperti apa Ya. Dulu sampai Ya. sini gimana? Pertama itu dilakukan tahun 2003. Beberapa ahli dari Balai Palma, Ya. baik ahli tanaman, ahli hama, Ya. ahli pupuk, Oh. dan bahkan ahli pemasaran Pak. Oh. Juga datang ke daerah padi ini. Oke. Waktu itu ada Pak Ismail, Profesor Dr. Ismail. Waktu itu belum dokter Pak. Iya, ada Prof. Enggi, Ya. ada Prof. Meldi. Ya. Nah itu. Ada yang satu itu dari pemasaran kan. Nah, Pak Ronald itu datang sini bersama ibu dulu itu. Ya. Yang mengembangkan bagaimana mengembangkan ini. Kemudian untuk 2007 itu Ya. kelapa kami mendapat rekomendasi unggul lokal. Oke. 2007. Kemudian karena bantu para ahli tadi Ya. di Balai Palma Ya.
Dan bahkan setelah itu bekerja sama dengan IPB juga. Oke. Tahun 2010 dilepas ini. Sehingga kelapa kami, Ya. tinja kopior padi yang 3 varietas, kuning, hijau, dan coklat ini menjadi unggul nasional. Itu sejarahnya seperti itu. Wow. Apa Pak? Saya makan sendiri Pak. Siap. Gue enak. Pak Riflan, ini melihat potensinya luar biasa. Tapi kira ke depan pasti punya harapan-harapan. Pasti, Pak. Apa harapan Pak Ruslan untuk kopior pati di sini? Gini, Pak. Ya. Berkaitan dengan konteks. Pastinya kami ingin Ya. Dan terima kasih kepada pemerintah. Ya. Ya sudah. Artinya mulai program ini. Ya. Artinya kelapa kopior ini bisa sudah tersebar khususnya di Padang. Sudah semua kecamatan bisa tertangani seperti itu. Kemudian yang kedua, pembinaan secara organisasi. Karena kita lihat sekarang tugas PPL ini susah, Pak. Susah ya? Iya. Kurang ataupun gimana? Mungkin nggak ditambahi, Pak. Oh, Iya. Makanya ini perlu edukasi karena ilmu pengetahuan yang didapat dari luar ini kan penting. Ya. Karena ini bicara ya memang untuk yang PIT, Pak. Ya. Ini memang ada support dari APBN, Pak. Ya. Setiap tahun ada distribusi, ada bantuan. Berharap menjadi berkah bagi seluruh Indonesia. amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ruslan. Terima kasih untuk Pak Is berbagi. sudah Semoga- datang di desa kami, di Abdi, Ya. di Padi, seperti di rumah sendiri, Pak. Itu Masih dia. ingat 2023? Masih ingat. Dan 23. saya kembali untuk belajar lagi, Siap. melihat perkembangan yang ada Siap. di Bincang Gede Hijau. Luar biasa. Pagi ini kita mendapatkan pencerahan, ya, bagaimana asal usul, bagaimana penyebaran, bagaimana perkembangan saat ini di yang namanya lokasi pati dengan beberapa variasi ini ya, varietas kelapa genjah kopior di Pati. Dan saya kira ini ilmu yang baik untuk kita terus kembangkan. Semoga telah mengedukasi dan menginspirasi kita semua. Ciao.